Shalom saudara-saudara yang terberkati sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang dikasihinya. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, sebelum memulai saat teduh untuk pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang benar dan yang hidup, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang dipenuhi dengan pengharapan baru. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka, serta memberikan pemulihan yang sempurna. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah yang sulit dalam hidup mereka. Kiranya Engkau menolong dan memberikan jalan keluar. Berikanlah juga kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang ada. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau duduk tenang di dalam hadirat-Mu dan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Berkatilah kami juga dengan ketekunan dan kekuatan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seorang arsitek terkenal bernama Frank Lloyd Wright menceritakan tentang suatu peristiwa yang berpengaruh besar di dalam hidupnya. Dikatakan bahwa pada suatu musim dingin saat ia berusia 9 tahun, ia pergi bersama pamannya melintasi sebuah lapangan yang tertutup salju. Sesampainya di ujung lapangan, pamannya menunjukkan kepadanya jejak kaki yang telah mereka buat di atas salju. Jejak kaki pamannya membentuk garis lurus melintasi lapangan, sementara jejak kaki Frank berkelok-kelok, kadang keluar dari jalur dan kemudian kembali masuk lagi ke jalur. Hal ini disebabkan Frank berbelok ke pagar, berbelok untuk melihat hewan ternak, berbelok ke arah hutan, kemudian baru kembali lagi ke jalur. Pamannya adalah seorang yang serius, sehingga ia berjalan lurus menuju ke tujuannya, sementara Frank menikmati sepanjang perjalanan dengan berbelok keluar jalur untuk melihat-lihat hal yang menarik perhatiannya. Baik Frank maupun pamannya telah melakukan hal yang benar. Sebuah tujuan adalah tempat yang paling penting untuk dicapai. Namun, sepanjang perjalanan untuk mencapai tujuan itu juga memiliki keindahan untuk dinikmati. Apabila kita berjalan terus tanpa menikmati perjalanan, maka kita akan kehilangan hal-hal yang indah di sepanjang perjalanan. Namun apabila kita berjalan tanpa tujuan, maka kita akan berputar-putar tanpa hasil apapun. Jadi keduanya adalah penting. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan adalah penentu tujuan hidup kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan telah mengetahui tujuan hidup kita. Tuhan juga telah mengetahui jalan-jalan yang akan kita lalui di sepanjang hidup kita, apakah kita akan mencapai tujuan hidup kita atau tidak. Meskipun demikian, rahasia untuk bisa hidup dengan bahagia adalah memberikan ruang untuk menikmati proses kehidupan sebagai suatu perjalanan. Kita tidak mengetahui apa yang akan kita alami di sepanjang perjalanan, namun kita harus selalu siap akan adanya belokan-belokan dan hal-hal yang kita temui di sepanjang perjalanan. Yang pasti, di sepanjang hidup kita akan bertemu dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk,
dan juga akan bertemu orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Dalam Perjanjian Lama, Nuh tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang pembuat bahtera. Sebaliknya, perintah Allah mungkin agak sulit dipahami oleh Nuh karena saat itu belum ada hujan di bumi. Jadi orang tidak mengetahui apa itu banjir. Tetapi saat Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera, ia segera memulainya, sehingga saat banjir datang, Nuh dan keluarganya bisa selamat dari banjir. Oleh karena hidup adalah sebuah perjalanan, maka kontribusi yang kita buat di sepanjang perjalanan merupakan hal yang penting. Seperti halnya Nuh tetap melangkah maju, meskipun membuat bahtera adalah sebuah hal yang tidak masuk akal untuk dilakukan pada saat itu. Demikian juga kita harus melangkah maju terus di dalam kehidupan kita. Kita harus bersiap terhadap segala kemungkinan yang ada tentang perubahan rencana-rencana yang tidak pernah terduga. Semua manusia bergerak dengan kecepatan yang berbeda untuk mencapai tujuannya. Ada rencana yang memerlukan waktu sebentar, dan ada rencana yang memerlukan waktu lebih lama untuk membuahkan hasil. Namun yang paling penting adalah kita memulai perjalanan dan membiarkannya berkembang dalam rentan waktu yang kita miliki dan dengan kecepatan maju yang sudah dirancang Allah untuk kita. Jika jalan yang kita tempuh adalah jalan Allah untuk hidup kita, maka kita tidak akan terlambat atau terlalu cepat, melainkan akan menyelesaikannya persis seperti yang diinginkan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita belajar untuk menikmati perjalanan hidup kita dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Mari kita belajar untuk menghargai keindahan hal-hal dan orang-orang yang kita temui di sepanjang perjalanan kita, karena mungkin kita tidak akan bertemu lagi dengan masalah yang sama atau orang-orang yang sama. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan membangkitkan semangat kita untuk terus menjalani proses kehidupan bersama Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena telah mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berikanlah kami hati yang lembut dan peka untuk bisa menikmati perjalanan kehidupan kami di bumi ini tanpa kehilangan tujuan yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Berkatilah kami dengan kekuatan dan ketekunan untuk bisa menghadapi setiap tantangan dan masalah di dalam hidup kami. Berikanlah kami hikmat untuk bisa bertindak bijaksana dengan orang-orang yang kami temui di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa rencana aktivitas pekerjaan kami hari ini ke hadapan-Mu. Kami berdoa memohon pertolongan dan campur tangan-Mu dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian untuk melakukan hal-hal yang perlu kami lakukan, dan urapilah kami dengan keahlian dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami memohon tangan-Mu senantiasa menaungi dan melindungi Indonesia, dan berikanlah hikmat serta kejujuran bagi para pemimpin negeri ini. Dan lindungilah mereka terhadap segala sesuatu yang jahat, dan kiranya para pemimpin Indonesia dapat Engkau pakai untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik dan lebih makmur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.